Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue udah kedatangan sebuah gaming mechanical keyboard dari Asus ROG, yaitu ROG Strix Scoop RX. Nah, sebenarnya seri Scoop sendiri udah dirilis lama, tapi yang kali ini sedikit berbeda karena switch-nya bukan menggunakan Cherry MX, tapi ROG membuat switch sendiri, yaitu ROG RX Red Optical Mechanical Switch. Gua rasa kehadiran Scoop kemarin tuh memang nggak terlalu kedengeran namanya karena untuk kemarin-kemarin tuh mungkin untuk mechanical keyboardnya ROG orang mungkin lebih taunya itu untuk seri Flare atau seri Claymore, yang dimana saat itu Claymore tuh adalah sebuah mechanical keyboard yang cukup inovatif karena bisa jadi keyboard TKL, bisa juga jadi full size. Keyboard ini ukurannya adalah full size, jadi buat kalian pecinta TKL, gua rasa harus sabar-sabar dulu jika kalian tertarik dengan desain dari Scoop RX ini. Karena kalau gua ngelihat dari seri Scoop sebelumnya itu versi TKL-nya ada, jadi gua rasa nggak menutup kemungkinan ke depan nanti ROG bakalan ngerilis juga untuk versi TKL-nya yang menggunakan si RX Optical Switch ini. Untuk sebuah keyboard yang ukurannya full size, menurut gua ini udah punya bentuk yang cukup ramping, jadi nggak terlalu bulky lah dilihatnya. Dan untuk bahannya sendiri, sebenarnya base-nya ini adalah bahannya dari ABS plastik, tapi di bagian atasnya itu tercover dengan aluminium alloy. Nah, buat kalian yang agak-agak parno dengan keyboard yang bahannya itu metal, tenang aja karena kalau ini dia nggak nyetrum karena bahannya adalah aluminium alloy, yang dimana ini adalah bahan yang kurang lebih sama dengan body-body metal yang biasanya ada di laptop. Jadi gua rasa nggak mungkin kejadian nyetrum kayak keyboard berbahan metal lainnya. Dengan catatan biasanya keyboard yang kadang dipegang agak nyetrum itu biasanya karena listrik rumahnya juga yang kurang stabil groundingnya. ROG juga memberikan tombol kontrol lebih besar di sini agar mengurangi selip untuk para gamer kompetitif, khususnya pemain game FPS yang umumnya menekan tombol kontrol dengan jari kelingking. Meski ada gaming mode yang akan menonaktifkan tombol Windows, ini tetap berguna karena kalau selip akan tetap berdampak ke in-game. Seluruh area keyboard udah tersertifikasi dengan IP56, yang berarti keyboard ini udah water and dust resistance. Sayangnya keyboard ini nggak memiliki palm rest, yang dimana akan mempersempit target market untuk orang yang udah terbiasa menggunakan palm rest. Buat gue pribadi, untuk ngetik-ngetik lebih nyaman ditinggiin aja bagian bawahnya, tapi buat ngegame, gue bakalan bisa lebih cepat adaptasi dengan keyboard ini meskipun nggak ditinggiin bagian bawahnya. Lalu kalau misalkan gue mau ngomongin soal fiturnya, keyboard ini by default secara otomatis akan mengaktifkan fungsi tombol FN atau function. Itu sebabnya pada keycaps F5 sampai dengan F12 yang di-highlight adalah tombol multimedianya. Nah, meskipun begitu, sebenarnya ada yang aneh di sini, bukan karena tombol multimedianya, tapi karena fungsi makro ada pada tombol Alt kiri, yang dimana kalau nggak sengaja kepencet makro bisa langsung record atau running karena fungsi FN secara default udah aktif tanpa ditekan. Untungnya, ROG menyediakan fungsi FN lock pada tombol insert, sehingga kita bisa disable FN otomatis ini. Kalau enggak, keyboard ini bakalan kelihatan kacau. Lalu pada tombol F12 terdapat stealth mode, karena fitur ini selain membuat audio jadi mute, dia akan otomatis meminimasi seluruh software yang sedang dibuka. Selebihnya adalah fitur yang udah cukup umum seperti tingkalan profile, lalu di bagian arrow ada pengaturan LED dan mode RGB. Selain itu juga kalian bisa customize melalui software Armoury Crate untuk mode RGB-nya. Dan kalian bisa program atau remap seluruh bagian keyboard ini untuk di-save pada profile keyboard. Ketika udah di-save, kalian bisa menggunakan profilnya tanpa perlu software lagi, alias bisa plug and play. Untuk fitur fisik udah tersedia slot USB 2.0, yang dimana slot USB ini juga sebenarnya terpisah dari jalur keyboard. Jadi keyboard ini menggunakan dua kabel. Oke, lalu yang mau gue omongin selanjutnya adalah soal switch dan juga keycapsnya. Jadi si ROG Strix Scoop RX ini dia menggunakan switch yang bernama ROG RX Red Optical Mechanical Switch. Tipe switch ini adalah optical, jadi ini jenis yang jauh berbeda dari Cherry MX atau tradisional mechanical switch lainnya. ROG menemukan sebuah problem pada tombol switch yang umumnya ditemuin, yaitu soal level kestabilan, terutama pada optical switch yang emang sensitif banget untuk responnya. Jadi di sini ROG meningkatkan level linear dan swift levelnya untuk optical switch di sini dengan cara membuat tumpuannya menjadi 4 sisi. Di mana sebelumnya rata-rata switch itu menggunakan satu tumpuan aja di bagian tengah. Ini akan membuat tombolnya punya kesan lebih solid dan stabil tanpa membuat keyboardnya jadi terlalu berasa membal. Jika kalian perhatikan ini, pada Cherry MX ketika kita colek itu berasa seperti otek atau goyang. Sementara pada ROG RX Switch kelihatan lebih kokoh ketika kita colek. Ini diklaim akan memiliki pengaruh terhadap level respon ketika jari kita menekan tombol pada area yang agak ke samping.
karena jari kita nggak akan selalu tepat menekan pada area tengah keycaps. Lalu untuk keycapsnya sendiri, karena ini menggunakan switch yang cukup eksklusif, jadi tentunya kita nggak bisa mengganti keycapsnya. Jadi jelas untuk pecinta mechanical yang doyan custom, modifikasi, atau sangat antusias dengan art dari sebuah mechanical keyboard, tentu ini bukan target marketnya. Jadi emang keycapsnya nggak bisa di custom meski bisa dilepas. Dan belum ada informasi apakah ROG akan merilis custom keycaps untuk para antusias mechanical keyboard. Seteknikal-teknikalnya fitur yang ada pada keyboard ini, terus jenis switchnya apa, dan lain sebagainya, tentu itu nggak bisa dipatokin ini jadi sebuah keyboard yang bagus apa enggak. Karena semuanya kembali lagi ke penggunanya masing-masing, kira-kira bisa cepat beradaptasi apa enggak dengan gaming peripheralnya. Karena ya tetap gue punya prinsip, sekeren-kerennya keyboard gaming yang lu pakai, kalau lu main gamenya cupu, ya udah cupu aja. Oke, jadi seperti pembahasan keyboard sebelum-sebelumnya, jadi gue bakalan pamer skill aja kayaknya di video kali ini. Jadi gue akan mainin mode beat up dengan satu lagu yang lumayan ngotot untuk rapid typingnya. Ini bakalan nunjukin kira-kira keyboardnya bakalan kena keystroke apa enggak, dan bakalan nunjukin ini keyboard jadi ghosting atau enggak. Dan kira-kira apakah hasil bermain gua cukup baik menggunakan keyboard ini, kita lihat aja. I can shake it to the left and shake it to the right. I can dance all night with all my mind.
Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan untuk ROG Strix Scoop RX ini. Jadi menurut gue pribadi, gue cukup senang dengan hadirnya Scoop RX, jujur aja, dan bahkan sepertinya ini akan menggantikan keyboard gue yang sebelumnya, yaitu ROG Strix Flare Pink LTD. Yang sebenarnya gue juga belum lama dikasih itu sama ROG, karena jujur aja gue lebih cepat adaptasi dengan keyboard ini. Tentu ini amat sangat subjektif ya, tapi gue bisa bilang Scoop RX ini punya kekurangan soal nggak disediakan palm rest untuk kelas premium, dan karena switchnya jenis baru, para entusias mechanical keyboard gue rasa jadi masih sebel sama keyboard ini karena belum bisa dimodif lah. Kalau keycapsnya rusak nggak bisa langsung dibenerin kecuali ke service center resmi, dan ya emang begitulah menurut gue gaming peripheral. Nggak ada yang 100% objektif karena udah 100% masalah selera, dan selera itu memang nggak bisa diperdebatkan. Kalaupun mau diperdebatkan soal harga, kemampuan ekonomi orang juga beda-beda. Dan harga Scoop RX ini harusnya mirip-mirip dengan versi Cherry MX-nya, yaitu berkisar mulai dari 2 sampai dengan 2,2 jutaan. Oke, jadi kira-kira menurut kalian gimana soal ROG Strix Scoop RX ini? Silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Nggak usah mending ini, mending itu, mending ini, mending itu. Ya, utarakan aja dari perspektif kalian masing-masing, karena balik lagi seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, yang namanya gaming peripheral itu semua kembali ke selera masing-masing, karena tiap orang adaptasi ke gaming peripheralnya itu berbeda-beda. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.